Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Endrigo Setioha. Ini saya dari kelas 3D Tempat Teknik Elektronika. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar mata kuliah praktikum pneumatik hidrolik tentang sistem pengisian dengan judul Sistem Pengisian Kopi Otomatis Berdasarkan Jumlah. Oke, berikutnya di sini ada desain mekanik. Ada desain mekanik untuk yang tampak depan, ada yang untuk tampak belakang. Yang bawah ini tampak belakang. Lalu di sini ada desain mekanik tampak kanan dan desain mekanik untuk tampak kiri. Kanan untuk kiri. Nah, berikutnya bagian-bagian komponen. Yang pertama di sini ada konveyor. Konveyor itu yang memanjang seperti ini ya. Lalu di sini ada botol sebagai objek untuk wadah pengisian. Lalu di sini ada pengisian kopi dan gula. Di sini ada tangkinya. Di sini ada silinder untuk pengisian. Di sini ada sensor. Nah, ketika botol ini posisinya di sini, sensor mendeteksi, lalu konveyor otomatis berhenti. Ketika sudah berhenti, silinder aktif atau extend untuk mengisi kopi dan gula selama 2 detik, lalu retract kembali dan konveyor aktif kembali. Lalu berikutnya ada tangki untuk pengisian air. Jadi setelah diisi kopi dan gula, nanti diisi air. Sama seperti tadi, ketika sensor mendeteksi, silinder ini extend 5 detik mengisi air, lalu retract. Konveyor berhenti ketika sedang pengisian, lalu konveyor berjalan kembali ketika pengisian sudah selesai. Lalu ada bagian yang kedua, yaitu pengadukan. Di sini pertama ada sensor, lalu ada pengaduk, silinder pengaduk. Ketika sensor mendeteksi, dia extend, mengaduk selama 2 detik, lalu retract kembali, konveyor kembali berjalan. Nah, lalu berikutnya di sini ada sensor untuk tutup botol. Jadi ketika ada deteksi, dia langsung melakukan penutupan botol, extend, menutup botol, lalu retract kembali. Lalu di sini ada silinder pendorong. Silinder pendorong ini untuk mendorong sebagian botol ke konveyor 2. Konveyor 2 yang ini, ketika dia mendorong itu dia diperlambat karena agar kalau cepat, dia mendorongnya cepat, dikhawatirkan botolnya akan tumpah. Nah, ketika dia sedang melakukan pendorongan, artinya sebagian akan masuk ke konveyor 1 yang di sini, dan sebagian akan masuk ke konveyor 2. Nah, konveyor 2 untuk yang setengah lusin dan konveyor 1 yang 1 lusin. Nah, di sini untuk bagian penghitungnya. Ketika jadi konveyornya aktif, ketika dia sudah sudah melakukan proses tadi, sensor akan aktif mendeteksi botol. Nah, dia akan menghitung sebanyak 1 lusin karena ini botolnya besar. Kardusnya besar, dia ini untuk 1 lusin. Ketika sudah menghitung sampai 12, maka operator harus menekan button. Ketika sudah nyampe 12, nanti lampu indikator ini akan nyala. Jadi buttonnya harus ditekan untuk mereset counternya agar dia bisa menghitung kembali. Nah, untuk yang keempat ini sama. Mekanismenya sama, hanya saja dia dihitung 6 buah karena setengah lusin. Yang ini seperti ini. Lalu yang ini ada konveyor yang kedua. Oke, berikutnya ada control room. Di sini ada tombol start, tombol stop, tombol saklar emergency. Lalu di sini ada konveyor 1, konveyor 2, ada counter box 1, counter box 2, dan juga all system. Ini indikator ya. Yang ini push button switch. Lalu berikutnya desain elektrik pneumatik. Pertama ada desain elektriknya. Lalu di sini ada EMR, push button switch untuk tombol emergency.
Untuk push button switch emergency di sini ketika dia ditekan maka sistem tidak akan bisa berjalan. Jadi ketika tombol EMR ini ditekan maka tombol start ini ketika ditekan dia tidak akan bisa berjalan. Karena ini aktif, otomatis ini memutus. Di sini ada tombol stop untuk menghentikan sistem. Jadi untuk memulai sistem harus ditekan tombol startnya dulu, ditekan. Nah, sewaktu-waktu ingin menghentikan tinggal ditekan tombol stopnya. Lalu di sini ada sensor kopi dan gula, ada sensor air, sensor pengadukan, sensor pemasangan botol. Lalu di sini ada counter untuk 1 lusin 12 dan counter untuk setengah lusin 6. Lalu desain elektrik. Ini ada conveyor 1 dan conveyor 2. Conveyor 1 ini otomatis akan berhenti ketika sensor-sensor ini, sensor kopi dan gula, sensor air, sensor pengisian itu aktif. Oke, jadi seperti itu. Jadi conveyor 1 akan berhenti ketika proses pengisian atau pengadukan tadi sudah selesai, maka conveyor 1 akan aktif kembali. Dalam hal ini diwakilkan oleh lampu indikator ya. Di sini conveyor 2 juga sama, dia diwakilkan oleh indikator, lalu ada indikator untuk counter box 1 dan counter box 2. Berikutnya desain pneumatik. Desain pneumatiknya seperti ini. Yang paling kiri ini silinder untuk pengisian kopi dan gula. Lalu yang maaf saya jelaskan dulu. Untuk yang ini extend 2 detik, lalu dia mengisi kopi dan gula, lalu retract kembali. Untuk yang ini, yang silinder yang kedua, dia itu extend untuk melakukan pengisian air selama 5 detik, extend 5 detik, lalu kembali lagi retract. Jadi ini untuk air. Lalu yang ini untuk pengadukan. Jadi dia extend, mengaduk selama 2 detik, lalu retract kembali. Ini untuk pengadukan. Lalu berikutnya di sini ada silinder yang keempat, yang D ini. Yang D ini untuk dia extend untuk memasang botol lalu retract kembali. Nah, yang kelima ini dia untuk mendorong ke conveyor yang kedua. Jadi dia akan didorong ke conveyor yang kedua. Untuk majunya, extendnya ini diperlambat agar dia tidak, udaranya itu sebagian yang masuk. Karena kalau cepat seperti yang saya katakan tadi, dikhawatirkan botolnya akan jatuh. Jadi udaranya untuk extend diperlambat dan retract-nya cepat. Nah, sini ada prinsip kerja alat. Alat adalah sistem pengisian kopi secara otomatis berdasarkan jumlah antara 1 lusin dan setengah lusin. Sistem tidak akan bekerja apabila tombol start tidak ditekan dan sistem akan berhenti jika tombol stop ditekan. Untuk menjalankannya kembali perlu ditekan tombol start lagi. Ketika tombol EMR ditekan, maka semua sistem akan mati dan kembali ke posisi awal atau dipaksa ke posisi awal ya. Dan semua tombol dan sensor tidak akan bisa berfungsi. Untuk mengembalikannya perlu ditekan tombol push button switch EMR lagi. Ketika tombol start ditekan, maka sistem bekerja dan conveyor 1 dan 2 bekerja. Conveyor 1 digunakan sebagai conveyor utama dan akan berakhir pada pengisian 1 lusin. Conveyor 2 digunakan untuk pengisian setengah lusin. Ketika SKG, sensor kopi dan gula, mendeteksi keberadaan botol, maka conveyor 1 otomatis berhenti dan silinder extend untuk melakukan pengisian kopi dan gula selama 2 detik. Ketika selesai, maka conveyor 1 kembali berjalan dan silinder kembali retract. Ketika SA, sensor air, mendeteksi keberadaan botol, maka conveyor 1 otomatis berhenti dan silinder extend lalu melakukan pengisian air selama 2 detik. Ketika selesai, maka conveyor 1 kembali berjalan dan silinder kembali retract. Ketika SP, sensor pengadukan, mendeteksi keberadaan botol, maka conveyor 1 otomatis berhenti dan silinder extend untuk melakukan pengadukan selama 2 detik.
Ketika selesai, maka conveyor 1 kembali berjalan dan silinder kembali di track. Maaf, yang ini tuh 5 detik ya, 5 detik. Nah, ketika SPB, sensor pemasangan tutup mendeteksi keberatan botol, maka silinder extend lalu melakukan proses penutupan botol dan silinder kembali di track. Ketika berjalan beberapa botol akan didorong ke conveyor 2 untuk melakukan pengisian box setengah lusin. Ketika botol pada conveyor 1 sudah mencapai sensor counter, sensor akan otomatis menghitung jumlah botol. Jika jumlah botol sudah sesuai, maka ditandai dengan lampu indikator aktif. Untuk memulai menghitung kembali, maka operator harus menekan tombol reset counter. Hal ini juga berlaku pada conveyor 2 untuk penghitung setengah lusin. Oke, terima kasih. Sekian, saya Fajar Endi Gustia ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.